dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aisyah Dia Ulbira. I'm from 10th grade. Ayahanda, I have one question for you. What are 3 types that more effective for reflection and self-transformation? Thank you. Oke, thank you Ananda Bira, santri kelas 10 SMA Diamalela. Kalau saya dapat memahami pertanyaannya tentang apa ya tipe-tipe dari peribadatan yang kita lakukan yang bisa bersifat transformasi diri. Sebenarnya tidak harus dilihat dalam tipe-tipe, tetapi ibadat sebagai jalan transformasi diri berarti kita menjadikan ibadat itu sebagai jalan, ya. Karena dia sebagai jalan, maka jalan itu harus bersifat ya, jalan menuju Allah, menuju Tuhan. Dan itu hanya dapat kita lakukan kalau kita bisa memahami makna dari doa-doa, bahkan gerakan-gerakan dalam ibadat itu, khususnya sholat. Ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, dalam surat Al-Fatihah yang wajib dibaca pada setiap rakaat, kita sedang bertekad untuk menempuh jalan lurus. Siratal mustaqim juga jalan tengah. Saking lurusnya dia tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jalan kebenaran. Rabbi ghafirli, Allahumma ghafirli, yang kita baca pada duduk antara dua sujud. Kita camkan, kita hayati, dan kemudian kita refleksikan. Di luar sholat kita menjadi orang-orang yang dapat menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Jadi transformasi diri itu selain merasukkan dalam diri, to instill the values, menanamkan nilai-nilai, tapi sekaligus dia akan mengkristal dalam diri kita ini kepribadian yang paripurna. Jadi ta'abbud, transformasi diri tidak sekedar memahami makna, tetapi menjelmakan makna itu dalam kehidupan nyata setelah akhirat. Maka oleh karena itu ta'abbud, transformasi diri sehingga berada sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa rabbi. Maka seorang sufi, kalau tidak salah bernama Abdul Quddus dari India, pernah berkata, mengomentari Rasulullah SAW dalam Mi'raj, yang telah sampai berada sedekat-dekat dengan Allah, liqa rabbi, seandainya aku Muhammad, maka aku tidak mau turun ke bumi lagi. Karena sudah berada dalam sebuah kesadaran batin, kenikmatan tak terhingga berada dekat dengan. Namun Rasulullah turun ke bumi pada malam itu juga. Nah, berlakulah arus balik. Tadi arus naik, transformasi diri. Sekarang arus turun. Itu namanya takhalluq. Jadi ta'abbud, proses naik ke atas, transformasi diri. Sekarang takhalluq, menurunkan, internalisasi dari apa-apa yang melekat pada diri zat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain al-asmaul husna. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang berakhlak, karena hubungan antara kita al-makhluk, manusia, bukan abid lagi, dengan Allah al-khaliq. Al-makhluk menurunkan kebaikan-kebaikan, sifat, nama Allah. Itu takhalluq. Ya, takhalluqu bi akhlaqillah. Ya, bi akhlaqil khaliq. Lahirlah akhlak. Maka ibadat-ibadat, sholat, puasa, haji, dan seterusnya itu harus mampu membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Ya. Inilah nanti ya untuk pembicaraan selanjutnya akan memungkinkan kita untuk membangun peradaban. Tentu peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya,
dalam menjalankan ibadat sebagai jalan kita melakukan perjalanan spiritual tadi istilah pendakian spiritual ta'abbud. Namun setelah ta'abbud kita melakukan penurunan etika, aktualisasi diri. Ini self transformation, yang ini adalah internalization of values, menginternalisasikan nilai-nilai itu. Inilah proses ibadat yang perlu kita lakukan. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.